pendapat Bapak Rocky yang mengandaikan bahwa institusinya sosialistis itu kemudian menjadi problematis, agak dangkal begitu. Iya, karena kalau negaranya adalah konteks institusional dari kapitalisme, apalagi kementeriannya kan? Iya. Ya. Halo teman-teman. Halo, hai. Kita ketemu lagi ya di studio Bergibah Podcast. Halo juga buat teman-teman yang sudah ada di saluran Bergibah Podcast, karena perjumpaan itu kunci. Nah, kita masih terkesima ya sama Pak Rocky Gerung ya. Kalau nggak salah ingat nih, Pak Rocky sama Pak Hersubinem itu lagi diskusi soal pergantian menteri di video berjudul Gonta-ganti Menteri Tak Ada Gunanya yang dirilis di YouTube di tanggal 29 Desember 2020. Iya. Terus mereka kasih kritik nih, mereka mengkritik soal pergantian ini tuh nggak ada gunanya. Nah, di situ tuh Pak Rocky langsung nge-mention sikap Pak Jokowi ini gak guna gitu gonta-ganti menteri. Nah gimana? Dia bilang kalau nggak salah di video itu sebenarnya ya benar kalau bilang tuh nggak guna gonta-ganti menteri karena menurut dia institusi kementerian itu sosialistis. Karena menteri-menteri yang masuk itu menurut Om Rocky Gerung itu Om Rocky. Iya, aku panggil Om aja lah ya. Itu berpikir kapitalistis katanya. Iya. Dan dia menghubungkan itu kemudian dengan apalah ideologi pembangunan atau apa, aku coba putar ya. Apa dia bilang sebenarnya. Selama 2 tahun terakhir orang bertengkar tentang ideologi pembangunan kita, ideologi ekonomi kita. Apakah kita mau masuk di dalam sistem kapitalis pasar bebas atau kita mau kendalikan keadilan itu dengan institusi yang sosialistis? Nah itu kan dihubungkan dengan ideologi pembangunan sama beliau masih ada. Aku bisa perdalam lagi, tidak jauh dari yang dikutip tadi atau yang diputar tadi. Dia masuk lagi lebih detail di menit 1:50 kalau nggak salah. Aku coba putar lagi ya biar lebih jelas kita sebenarnya ide Om Rocky dan Om Hersu ini apa sih yang mereka bincangin gitu. Genealogi, saya baca emak-emak juga bikin kalangan intelektual, sehingga timbul semacam kecemasan bahwa 3 menteri yang di-reshuffle itu datang dari cara berpikir kapitalistis, atau bahkan separuh dari kabinet juga berisi kabinet kapitalistis di bidang ekonomi. Jadi desain institusi kita tidak kompatibel dengan orang yang ditaruh di situ. Kan desain institusi kita berdasarkan konstitusi, yaitu kemakmuran rakyat, ekonomi segala macam. Kan institusi kementerian harusnya berbasis konstitusi itu. Nah orang yang ditaruh di situ rekodnya beda. Jadi mau diganti berapa kali pun kalau dia tidak kompatibel dengan desain institusi yang sosialistis, berkeadilan sosial, maka akan terjadi konflik di masyarakat. Itu cukup panjang tapi lumayan jelas kan apa yang dia maksud ya. Iya. Ya, institusinya sosialistis, tapi menteri-menterinya tuh memiliki cara berpikir kapitalistis katanya, sehingga menurut Om Rocky tidak kompatibel tuh. Nah, tapi emang benar gitu. Emang negara kayak itu. Itu dia persis di situ pertanyaanmu itu, emang benar negara sosialistis kan? Aku rasa itu yang mau kita periksa dulu logika Bapak Rocky ini kan. Kalau kita kan pernah menggibah pertumbuhan ekonomi. Ya itu. Jadi kalau kita melihat negara memakai indikator pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kemajuan dan pertumbuhan ekonomi adalah tidak lain dari pertumbuhan kapital, maka hipotesis atau pendapat-pendapat Bapak Rocky yang mengandaikan bahwa institusinya sosialistis itu kemudian menjadi problematis. Kemudian bisa dilihat bahwa sebenarnya
namanya dengan mengatakan institusinya sosialistis, kementerian atau negara, kemudian kelihatan bahwa sebenarnya pemahaman Pak Rocky, pemahaman teoritis Pak Rocky tentang kapitalisme itu agak dangkal begitu. Iya, karena kalau negaranya adalah konteks institusional dari kapitalisme, apalagi kementeriannya kan? Iya. Ya memang dia jadi memakai. Ya, gimana lu? Ya, jadi Pak Rocky ini berpikir bahwa sebuah kontradiksi ketika kementerian yang seharusnya institusi sosialistis kemudian ditaruhi orang-orang yang berpikir kapitalistis gitu kan. Tapi sebenarnya sebenarnya kalau dibedah itu adalah sejalan, cocok gitu. Cocok kan berarti. Gak ada kontradiksi di sana kan, kompatibel. Gak ada kontradiksi. Negara nggak salah berarti kan menaruh orang itu di situ gitu. Jokowi nggak salah. Jokowi ya. Oh ya, Jokowi udah tepat menaruh. Iya kan, sejalan berarti kan. Kalau obrolan anak mudanya Om Rocky itu namanya foto temu tutup itu. Iya, karena kita nanti bisa link lah bagaimana kita menjelaskan negara dan pertumbuhan ekonomi di beberapa waktu yang lalu kan. Iya. Perlu itu. Jadi sebenarnya seperti kau bilang tadi, tidak ada kontradiksi antara institusi kementerian dan negara sekarang yang adalah konteks institusional dari pertumbuhan ekonomi yang tak lain adalah pertumbuhan kapital dengan orang-orang yang bercorak kapitalistis di kabinet itu. Iya, jadi nyambung. Nah, kita bisa tunjukkan itu lebih dalam selain lihat video gibahan soal pertumbuhan ekonomi dulu. Gimana? Kamu punya apa untuk menjelaskan? Iya, saya dulu pernah ikut sekarang masih ikut di satu grup WA itu. Maaflah saya sebut nama ya, anggota-anggota grup WA itu satu grup WA kebanyakan orang-orang Jakarta. Di situ ada Pak Rocky juga. Om Rocky. Ternyata dia ada pakar-pakar ekonomi koperasi di situ kan, macam-macam. Aku kirim dulu video gibahan kita soal pertumbuhan ekonomi ke situ. Orang berdebat, coba pangpung. Bilang tidak semua pertumbuhan ekonomi adalah kapitalis katanya. Iya, aku bilang. Tapi di sini kami ngomong spesifik tentang indikator kemajuan yang dipakai negara. Jadi kami ngomong indikator di sini, bukan ngomong pertumbuhan ekonomi, tapi indikator pertumbuhan ekonomi itu dua hal yang harus dibedakan. Oke, itu bisa diterima dan seingat saya Pak Rocky nggak menanggapi ya, Om Rocky nggak menanggapi. Tapi aku pikir dengan tidak menanggapi sebenarnya dia setuju kan. Aku asumsikan begitu, kecuali di masa depan dia tiba-tiba menanggapi lagi. Jadi sementara aku asumsikan dia setuju. Nah, kita bisa bedah misalnya melalui itu Lur. Aku kirim di grup itu dulu satu halaman yang aku ambil dari satu laporan Biro Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Iya, produk domestik regional bruto Kabupaten Semarang menurut lapangan usaha tahun 2015 sampai 2019. Diterbitkan BPS. BPS benar kan Biro kan ya? Biro Pusat Statistik. Oh, badan ya? Oke, sorry. Badan. Badan. Badan apa biro? Nanti kita lihat ya. Badan cuy. Oke. Nah di laporan yang aku sebut tadi itu, badan yang dikeluarkan BPS itu Kabupaten Semarang, halaman 98 dia bilang nilai PDBR Kabupaten Semarang tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,35,75 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 33,86 triliun rupiah pada tahun 2018. Dengan kata lain, selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59%. Ini pertumbuhan ekonomi menjadi indikator, kan? Iya. Pertumbuhan ekonomi. Di situ kita bisa buka satu-satu istilah-istilah yang digunakan. Misalnya PDBR itu dia jelaskan lagi di halaman 4 kalau nggak salah. Kan tadi petikan tadi halaman 98 di awal-awal dia jelaskan istilahnya, pastilah supaya kita bisa ngerti atau pembaca bisa ngerti. Produk domestik regional bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik atau negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dan seterusnya. Jadi di suatu wilayah domestik atau suatu negara. Jadi karena itu dia pakai indikator untuk Kabupaten Semarang pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini sebagai indikator bukan cuma untuk negara Lur, tapi sampai kabupaten.
Iya. Ya, jadi mulai dari ya karena kan kabupaten kota itu kan melapor kan. Iya, melapor, dari situ mungkin diagregasi tingkat provinsi kan, kemudian dari situ diagregasi tingkat nasional. Mungkin aku belum tahu bagaimana agregasi dilakukannya. Aku agak kulik waktu itu bagaimana dia dihitung di Kabupaten Semarang. Tapi poinku adalah balik ke obrolan kita di awal tadi, negara sebagai konteks institusional pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan kapitalisme itu bukan cuma skala negara tapi skala provinsi dan skala kabupaten juga. Sudah sampai begitu sistematisnya kapitalisme diterapkan, dipakai sebagai di dunia indikator kan pakai itu juga kan. Dipakai sebagai indikator kan kemajuan. Dia menentukan negara maju berkembang, negara itu kan begitu. Nah itu masifnya sampai begitu, makanya menjadi sangat kontradiktif. Tadi Om Rocky masih bilang desain institusinya sosialistis, sementara kalau kita buka laporan BPS atau statistik indikator itu benar-benar udah di jantungnya itu udah kapitalisme. Lagi apa lagi yang mau diomongin sebagai sosialistis kan? Nah, ini mungkin ini itu kali Pak, sebagian dari harapan atau impian Pak Rocky untuk sebuah desain institusi yang sosialisasi. Ya, aku rasa kamu benar. Dia tuh kejebak meromantisir harapannya sendiri itu Pak Om Rocky itu. Jadi dia memang saat belajar konstitusi dan NKRI ini dia pelajari betul kan. Dia memang baca banyak soal Pancasila dan seterusnya. Iya kan, kita kan yakin beliau ini banyak baca, tapi memandang kementerian begitu kan, aku pikir-pikir dia ini kayak sebenarnya berharap gitu. Itu tadi meromantisir harapannya, impiannya itu loh. Dia kalau nggak salah di video yang kita gibah ini bilang ngomong konstitusi, dia kalau nggak salah, kita bisa cek nanti. Separuh konstitusi itu sosialistis, separuh lagi kapitalistik. Kalau nggak salah dia bilang gitu. Nah, dia berharap sepertinya sayap sosialistisnya tuh yang bekerja, dan itu dia romantisir, dia reprodusir lagi sehingga dia membayangkan bahwa negara dan kementerian adalah institusi yang bercorak sosialistis. Sementara kita datang dengan agak empiris nih, bagaimana kemajuan negara diukur lewat pertumbuhan ekonomi, dan kita perlihatkan bahwa negara adalah konteks institusional bagi kapitalisme. Nah, aku bisa terusin yang tadi Lur. Selain PDRB tadi, di dalam definisi itu ada harga konstan yang diukur dengan cara tertentu berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan atau apa gitu, nanti bisa disampaikan kutipannya agak panjang. Sehingga kemudian misalnya untuk mencari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 seperti yang dikutip tadi, maka PDRB produk domestik regional bruto 2019 dikurang PDRB 2018 dibagi PDRB 2018 kali 100%. Itulah rumusnya, sehingga didapatkanlah angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2019 sebesar 5,59 atau 5,8 sekian persen. Nah, pertanyaannya kemudian kan kalau kita kulik lebih dalam, kita bisa tampilkan nanti satu halaman dari buku yang diterbitkan Badan atau Biro Statistik Kabupaten Semarang tadi untuk menunjukkan apa sebenarnya yang menjadi komponen dari apa yang disebut PDRB itu. Nah, di halaman 130 buku itu dia perlihatkan dan jelas menurutku itu semuanya sektor kapitalisme. Tambang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa keuangan dan asuransi finansial. Ini semua yang dihitung menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Ini semua kan itu yang disebut kapitalisme, Pak Rocky. Jadi yang dihitung sebagai kemajuan negara ini pertumbuhan kapital di semua sektor kapitalisme ini. Sebegitu dalamnya kapitalisme itu merasuk ke dalam institusi negara menjadi indikator. Sebegitu tidak mampunya Pak Rocky atau Om Rocky melihat itu karena mungkin dia nggak baca detail pertumbuhan ekonomi sampai melihat tabel begini, atau mungkin dia terlalu romantis, terlalu banyak harapan dan kemudian meromantisirnya. Seperti yang kau bilang tadi itu. Kalau aku sih agak sedikit sederhana memandang ini. Semua yang ada di tadi itu halaman berapa itu tabel itu, pertanian, pertambangan, industri, pengadaan listrik dan seterusnya, pengadaan air, itu kan semuanya diukur dengan nilai tukar kan. Itu aja udah
nampak kapitalistik. Iya. Mereka tidak menghitungnya dengan nilai guna, tapi dengan nilai tukar ekonomi gitu, nilai ekonomi sebenarnya. Tapi ya mungkin itulah Pak Rocky memang harapannya sangat besar untuk kementerian di negeri ini. Ya gitulah, kita cukupkan aja lah ya untuk Om Rocky ini, semoga jelas ya. Iya. Ya, oke. Sampai jumpa teman-teman. Semoga Om Rocky dengerin ya. Ya. Bye-bye Om. Bye-bye semua. Dadah.